Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bulan ini tema kita mengenai Allah yang setia. Saya waktu mencari referensi khotbah di beberapa tempat, rupanya jarang membahas mengenai Allah yang setia. Rata-rata pembahasannya itu kesetiaan kita itu. Nah, kalau kita bicara mengenai kesetiaan Tuhan, mungkin Bapak Ibu hanya temukan di pengajaran di gereja ini. Bukan sombong, enggak. Karena ini harus kita benar-benar maknai dan berimplikasi dalam hidup kita. Maksud saya gini, kalau kita melihat Tuhan yang setia, pertanyaannya implikasinya dalam hidup kita apa? Kalau kita hanya cuman melihat Tuhan itu setia, luar biasa, dahsyat, ini kita nggak ada bedanya sama agama yang lain, Pak. Agama yang lain sama juga. Mereka juga punya Tuhan mereka sendiri yang dikatakan setia, luar biasa, atau apapun yang memberkati mereka. Terus bedanya apa kita dengan mereka? Nah, hari ini Bapak Ibu akan belajar sesuatu yang penting yang Bapak Ibu bisa pakai itu sebagai kebenaran dalam hidup Bapak Ibu yang terambil dari firman Tuhan. Judulnya hari ini mengenai faithfulness atau kesetiaan Allah kita. Tolong ditampilkan dong. Nah, faithfulness. Hari ini kita bicara kesetiaan Allah, faithfulness-nya Allah. Tetapi kalau kita tidak bicara implikasinya dalam hidup kita, percuma. Kalau kita cuma hanya kagum, oh Allah itu setia, wow luar biasa. Terus kita sampai gitu, gak ada gunanya. Makanya paling penting buat orang percaya adalah bahwa setiap yang tertulis di dalam firman Tuhan itu implikasinya buat saya apa. Kalau nggak ada implikasinya ya berarti pengajarannya kurang dalam gitu ya. Makanya Bapak Ibu tadi saya bilang di awal mungkin Bapak Ibu hanya temukan di sini. Kata faithfulness, di situ ada kata faithfulness. Saya kenapa pakai bahasa Inggris biasanya nggak pernah, jarang saya pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini yang hampir menyerupai dengan bahasa aslinya. Yang saya tulis itu yang modelnya kayak bis yang baris itu tulisan Ibrani, membacanya dari kanan ke kiri seperti huruf Arab. Makanya huruf Arab itu sebenarnya ngambilnya dari bahasa ini gitu ya. Membacanya dari kanan ke kiri ya. Bacaannya itu adalah emunah. Sama-sama katakan emunah. Ya, emunah. Nah, kata emunah itu di dalam perjanjian baru menggunakan kata pistis. Ucapan sama-sama saya, pistis. Tuh, tambahin nih, tambah habis. Pistis. Ya, mengapa itu saya suruh mengucapkan? Supaya Bapak Ibu bekalnya lengkap gitu, ada bahasa Ibraninya. Jadi nggak cuman dengarkan firman biasa. Nah, kata pistis itu di dalam perjanjian baru banyak sekali diterjemahkan dengan kata iman. Ada yang diterjemahkan dengan kata percaya. Jadi kalau kita bicara masalah emunah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi setia, sebenarnya itu penerjemahan yang kurang tepat. Karena lebih tepatnya yang pakai bahasa Inggris karena hampir mirip. Ya, yaitu faith. Ada di depannya itu saya kasih garis merah. Faithfulness, ada sebuah kepercayaan, ada iman di sana. Jadi bedanya kita ketika bicara kesetiaan bagi orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu jauh berbeda dengan faithfulness atau kesetiaannya Tuhannya agama yang lain. Kalau agama yang lain yang dimaksud dengan Tuhan, Allah, Gusti atau apapun yang setia, itu artinya adalah yang memberikan kepada pengikutnya yang memberikan kepada pengikutnya semua yang diminta. Makanya kenapa ada doa-doa di gua-gua, itu ada agama yang lain yang suka berdoa di Gunung Kawi. Mereka minta sesuatu dan mereka akan menilai Allah mereka itu setia kalau yang mereka minta itu diberikan. Itu. Tetapi rupanya di dalam kekristenan itu bukan hanya itu. Tapi lebih daripada itu. Yaitu apa? Kesetiaan itu berbicara masalah faithfulness, iman. Jadi ada urusan timbal balik. Dia setia, implikasinya buat iman saya apa gitu. Jadi rupanya di dalam kekristenan ini jauh berbeda dengan agama yang lain.
Oke, kita akan melihat topografinya ya atau penggambarannya. Next. Paling tidak dari sini kita tahu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya setia, Allah yang setia atau kasih setia Allah itu adalah atribut yang ada di dalam diri Allah. Nanti kalau Bapak Ibu mau minta PPT-nya boleh nanti bisa dihubungi di multimedia ya. Minta aja kalau bawa flash disk atau bawa handphone gitu. Minta tolong untuk bisa transfer ke handphonenya Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa konsentrasi di sini. Nah, kesetiaan itu adalah sebuah atribut di dalam diri Allah. Apa sih atribut? Sesuatu yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan. Itu sama dengan Allah yang kasih dan Allah yang adil yang beberapa saat yang lalu saya khotbah di sini, gitu ya. Nah, kesetiaan itu sama. Allah tidak bisa dikatakan tidak setia. Allah itu Allah yang setia. Kalau dia tidak setia, dia akan melanggar atributnya. Nah, sampai di sini kita masih senang. Oh iya, asik ya, dahsyat ya. Berarti kemungkinan Allah tidak setia bisa enggak? Enggak bisa. Karena atribut di dalam diri Allah itu adalah kesetiaan itu sendiri. Jadi perlu Bapak Ibu tanamkan bahwa tidak ada Allah yang tidak setia. Yang ada Tuhannya orang lain. Kalau Tuhannya orang lain itu, kalau kamu baik sama aku, kalau jambi-jambinya cukup, kamu tak kasih berkat. Tapi nek sakjane botoe sego putih, petik putih, mulus kan gitu kan kalau orang Jawa gitu. Jambi-jambinya atau persembahannya kepada mbahnya itu atau kepada dewanya itu kan sego putih, petik putih, mulus. Tahu artinya ya. Nasi putih pokoknya segala yang berbau putih-putih. Kalau ternyata ada titik belangnya, ada titik hitamnya di putih. Nah itu berarti Tuhannya itu boleh menghukum karena kamu tidak memberikan syarat yang diberikan gitu. Tapi kalau Allah kita enggak. Allahnya orang percaya itu memiliki atribut kesetiaan. Jadi tidak bisa dia itu setia dan tidak setia. Oh enggak. Loh pastor, tapi kok saya ngalami sesuatu yang tidak enak. Kok ngalami sesuatu yang membuat susah dalam hidup saya. Nanti Bapak Ibu akan lihat di sini ya. Oke, kita akan lihat dulu sejarah kesetiaan Allah yang Tuhan sudah tulis di dalam kitab-kitabnya. Yaitu di dalam kitab perjanjian lama. Yang pertama kita akan melihat ini. Saya tidak mendapatkan gambar yang lebih bagus lagi. Sorry, mati nih saya. Oke, gambar yang sebelah sana ya Bapak Ibu ya. Betul, belum. Masih kembali. Yang sebelah sana ya. Yang gambar itu adalah gambar perahunya Nuh. Ya saya cari gambar yang nggak ada yang lebih baik ya itulah, nemunya gitu. Ya itu gambarnya anak sekolah minggu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nuh dan apa yang dilakukan oleh Allah untuk membuktikan kesetiaan Allah. Kita lihat ya, Allah pada saat itu sudah berkata kepada Nuh, kamu bangun bahtera. Mengapa Tuhan seperti itu? Karena Tuhan hendak memusnahkan manusia. Karena manusia itu bertindak jahat, manusia yang dia ciptakan bertindak jahat, maka Allah ingin diriset semuanya, maka orang-orang yang bertindak jahat yang berlebihan itu hendak Tuhan binasakan. Loh itu artinya Allah tidak setia? Enggak, bukan. Karena manusia jatuh dalam dosa dan dosanya itu berat sekali menurut catatan Alkitab. Sampai kemudian menikah ya, itu bahasa Perjanjian Lama, menikah dengan dengan Allah-Allahnya orang lain gitu ya. Anak-anak Allahnya orang lain, anak-anaknya manusia. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu kita, menikah dengan anak manusia sehingga muncul manusia raksasa, itu ceritanya. Itu artinya mereka sudah sangat berdosa, maka Allah ingin membinasakan manusia, berkeputusan untuk itu. Tapi dia ngasih peringatan sama Nuh. Pertanyaannya kenapa kok bisa Nuh? Kenapa bukan orang lain? Nah, inilah yang dimaksud dengan pilihan Tuhan. Nuh ini dipilih oleh Tuhan, diberitahu oleh Tuhan, nanti bahaya mengancam manusia yang tidak mau taat. Maka kamu taatlah kepadaku dengan membuat bahtera. Maka Nuh taat. Saudara tahu enggak ketika Nuh membuat bahtera itu Alkitab mencatat dia diketawain oleh orang-orang sekitarnya. Karena dia membangun bahtera di atas gunung yang tidak mungkin bisa dipakai. Sakit hati enggak Nuh kalau diketawain? Sakit Pak. Emang enak diomongin orang? Enggak enak. Siapa yang di sini yang enggak pernah diomongin orang lain? Enggak ada ya? Kita diomongin orang lain. Yang paling enggak enak adalah kita diomongin orang lain dan kita tahu yang diomongin itu apa dan kita
bisa sakit hati di situ. Kita diomongin. Nah itu Nuh ngalami. Dan bukan hanya diomongin, bahkan dia diserukan, Nuh kamu gila ya. Bangun batra di atas gunung. Sakit. Dan bukan hanya Nuh, seluruh keluarganya pada saat itu. Sakit. Tapi coba perhatikan apa yang Nuh lakukan. Apakah Nuh berhenti? Tidak. Dia tetap membangun batra yang diminta oleh Tuhan. Tepat persis yang diinginkan Tuhan. Lebarnya sekian, ininya sekian. Pokoknya pada saat itu tepat. Dan ketika pada waktunya air bah itu datang. Yang selamat cuma Nuh dan keluarganya. Yang selamat cuma itu. Mereka selamat, mereka dipakai oleh Tuhan menjadi generasi yang akan melahirkan manusia-manusia yang lebih taat sama Tuhan dibandingkan dengan yang dulu. Itu Nuh Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan melihat seorang yang bernama Abraham. Abraham ini adalah bapak orang beriman. Saya sudah sering cerita bahwa Abraham ini selama Tuhan diminta untuk meninggalkan negeri yang sangat kaya raya yang dia tinggal di situ, diberkati. Orang tuanya Terah diberkati, berkat luar biasa. Tapi Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari tanah itu, tinggalkan tanah itu, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Problemnya Pak, Tuhan tidak ngomong tempatnya di mana. Kita kalau disuruh Tuhan, pasti kan akan tanya, Tuhan kita ini mau dibawa kemana kan gitu. Ya, seringkali dulu waktu rapat-rapat tim pengembalaan itu, gereja ini mau dibawa kemana ya gitu. Oh, ini pertanyaannya seperti itu. Harus tahu, tapi Abraham ketika diperintahkan oleh Tuhan, kamu pergi ke tempat di mana nanti aku akan tunjukkan kepadamu. Tempat di sana nanti penuh dengan berkat, engkau akan diberkati, anak cucumu nanti akan banyak menjadi anak cucu yang jumlahnya sama seperti pasir di laut gitu. Maka yang dilakukan oleh Abraham keren Pak. Dia tinggalkan negeri yang sebenarnya memberi banyak sama dia. Dia sudah aman di situ, sudah nyaman. Dia kemudian ngikut apa kata Tuhan. Mau terlibat dalam rencana Tuhan dan ikut. Walaupun untuk berangkat sampai ke sana enggak nyaman. Harus melewati tempatnya orang-orang berjalan, kafiyah atau pedagang-pedagang itu berjalan ya di Timur Tengah itu. Dan sampai pada satu titik ketika sampai di tanah yang Tuhan maksudkan di Kanaan. Rupanya tanahnya itu jadi kering. Kok enggak sesuai sama yang Tuhan omongkan ya. Maka Abraham memutuskan untuk pergi lagi ke Mesir. Dan disitulah kemudian Abraham ketemu istrinya ditaksir sama Raja Mesir. Mau dinikahin gitu, untungnya enggak jadi. Tapi akhirnya kembali dan Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa setelah itu. Itu Abraham. Kita sudah ada 2 contoh. Contoh yang ketiga ini yang penting. Saya kasih gambar seperti ini karena gambarnya ini adalah gambar Torah. Atau 2 loh batu. Ini perlambang bangsa Israel. Bangsa Israel sama. Dipilih oleh Tuhan di antara banyak bangsa. Ya, mereka dipercaya oleh Tuhan di antara banyak bangsa. Dan untuk menyatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Yahweh Elohim. Itu makanya saya kasih. Tugasnya bangsa Israel itu adalah pengenalan Allah yang benar. Supaya bangsa Israel bisa mengenalkan kepada bangsa-bangsa yang lain mana Allah yang benar. Perlu saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh orang Israel, oleh Abraham, Ishak, Yakub. Kalau ada Tuhan yang menyatakan diri benar di luar itu, bukan orang Israel, dari bangsa Inggris, ya orang-orang Jehovah Witness, orang-orang Mormon itu Tuhannya orang Inggris gitu ya, malaikatnya orang Moron sana, jadi orang sana itu pasti nggak benar. Karena Alkitab menulis bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Israel, Elohim Yahweh. Kita orang Kristen kan tidak sama dengan orang Israel, ya benar, tapi perjanjian lamanya orang Israel ditempelkan langsung di dalam perjanjian baru kita sehingga kita tak menyembah Allah yang sama dengan orang Israel. Makanya Bapak Ibu jangan pernah lock out. Tahu lock out ya? Dari Kristen kemudian ke agama yang lain gitu. Karena kalau dari Kristen Bapak Ibu pergi ke agama yang lain dengan macam-macam motivasi, pengen diberkati, pengen kaya, pengen sembuh dan lain-lain. Saya jamin tidak akan menemukan Allah yang benar seperti Allah Israel. Itu. Nah, oleh karena itulah pengenalan Allah yang benar itu, ini rencana Tuhan yang luar biasa.
Tuhan punya rencana ingin mengenalkan diri menjadi terang bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bahwa aku adalah Allah yang benar. Aku Yahweh adalah Allah yang benar. Itu, maka dia menggunakan bangsa Israel. Nah, berbeda dengan dua yang saya sebutkan tadi, ketika dia mengikuti rencana Tuhan tentang mengenalkan Allah yang benar, baik Nuh, Abraham maupun bangsa Israel, mereka mengikuti. Tapi ada yang beda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsanya yang tegar tengkuk. Saudara tahu tegar tengkuk itu mokong diomongi. Bapak-bapak itu biasanya tegar tengkuk, biasanya, tapi bukan di sini ya. Di sini tidak ada yang tegar tengkuk, di gereja yang lain gitu ya. Mokong diomongi sekali ini, mari ngono baleni meneh. Baleni lagi, ngulangi lagi kesalahan. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan memilih bangsa Israel, apakah itu pilihan yang salah? Enggak, pilihannya benar. Cuman bangsa Israel ini karena tegar tengkuk, gugu karpe dewe katanya orang Jawa, katanya orang Perancis adalah carpe diem, itu ya. Maka kemudian Tuhan memberikan pelajaran buat bangsa Israel. Israel yang ketika dipimpin oleh Daud, Salomo, menjadi bangsa yang besar, yang luar biasa di seluruh dunia. Orang memandang bangsa Israel itu sebagai bangsa yang luar biasa. Pada tahun 586 Israel sudah tidak ada lagi di dunia ini. 586 sebelum Masehi, orang Israel kemudian termasuk negaranya Israel itu dikalahkan oleh orang Babel, Babilonia. Negara Israel hilang. Orang-orangnya ditawan sama Raja Babilonia, Raja Nebukadnezar, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Israel sebagai sebuah bangsa tidak ada lagi. Kemudian bangsa Israel bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan memulihkan kembali, kemudian membangun sisa-sisa bait Allah di Israel. Dan bangsa Israel kembali lagi, sisa-sisa orang Israel balik lagi sisa-sisanya. Kemudian muncullah pada zaman Tuhan Yesus. Itu Israel yang kedua muncul. Sebagai sebuah bangsa dia muncul, iya. Tapi masalahnya beda. Kalau dulu Israel menjadi penguasa, sekarang Israel menjadi bangsa yang terjajah. Enggak enak. Apakah itu merupakan kemenangan buat orang Israel? Enggak, mereka dijajah, dikasih raja Herodes lagi. Bukan orang ini, bukan orang Israel. Herodes itu harusnya, raja Israel itu keturunan dari Yehuda. Tapi si Herodes itu keturunan dari Moab. Jadi orang yang bukan bangsa yang sebenarnya jadi turunannya raja. Bangsa disebut bangsa kafir. Gitu. Ditempatkan jadi raja dan itu penghinaan buat Israel. Tapi itulah Israel dihukum oleh Tuhan. Harapannya Tuhan ketika mereka ditindas, Tuhan akan menampilkan rencananya yang kedua. Yaitu melahirkan Mesias lewat bangsa Israel kembali. Walaupun bangsa Israel pernah mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan melahirkan Mesias lewat bangsa mereka. Supaya mereka bertobat. Supaya Injil itu mereka dengar. Dan Yesus lahir di antara bangsa Israel. Dan sayangnya, Mesias yang dijanjikan itu justru dibunuh oleh orang Israel sendiri. Walaupun dia bangkit, kemudian 40 hari menampakkan diri ke murid-murid, naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus. Tuhan masih memberi kesempatan buat bangsa Israel untuk bertobat. Allah tadi yang sudah memilih bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel berkhianat, dia tidak pernah membinasakan bangsa Israel. Dia tetap melindungi bangsa Israel. Memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Untuk terlibat kembali di dalam rencana Tuhan bagi pengenalan Allah yang benar untuk seluruh umat manusia. Tapi rupanya Israel memilih tidak. Dan sampai sekarang kita tahu, tidak semua orang di Israel itu percaya Yesus. Walaupun ada orang Israel yang percaya Yesus. Ada banyak orang Israel. Oke, saya flashback lagi. Setelah orang Israel menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, Allah kembali memberi peringatan kepada orang Israel. Tahun 70, bait Allah yang mereka sangat banggakan sebagai tempat ibadah mereka dihancurkan oleh Raja Titus. Bait Allah yang sebenarnya sangat sakral sekali. Jenderal Titus dari Romawi
menghancurkan bait Allah, membakar bait Allah dan semua emasnya turun sampai ke tanah, sampai ke dasar bangunan itu. Karena emasnya turun, maka orang Romawi perlu biaya untuk perang, dicongkel dasarnya itu sampai semuanya habis. Persis seperti apa kata Yesus. Tidak akan ada batu lagi yang berdiri di bangunan itu. Nubuatannya luar biasa. Dan benar, setelah bangunan bait Allah dihancurkan oleh Raja Titus tahun 70 Masehi, bangsa Israel terdiaspora, tersebar ke macam-macam tempat termasuk ke Indonesia. Kalau saudara pengen tahu di Indonesia itu apa ada orang Israel, jejak-jejaknya masih ada. Ada sisa-sisa sinagog di daerah Kayun, walaupun sekarang nggak dipakai jadi tempat ibadah. Kemudian di Kembang Kuning itu ada khusus pemakaman orang Israel. Benar nih ada ini. Mereka nyebar ke seluruh dunia. Tapi luar biasa nih dengar Bapak Ibu. Dia Allah yang setia. Walaupun Israel tidak setia. Tapi Israel dipilih oleh Tuhan. Dan mereka menyatakan diri sampai sekarang mereka memiliki takut akan firman Tuhan yang luar biasa. Orang Israel itu sampai sekarang takut sama Torah. Mereka masih menjalankan Torah, menjalankan legalisme. Legalismenya Torah. Menjalankan aturan Torah itu yang disebut legalisme. Jadi legalisme itu bukan kalau ke gereja, oh berarti ngikuti peraturan nih ya, gerejanya jam 7 nih ya, atau jam 9, itu legalisme. Bukan. Bukan setiap aturan legalisme. Torah itu yang dimaksud Alkitab itu legalisme itu Taurat. Maka bangsa Israel ini sangat taat kepada Taurat sampai sekarang. Mereka enggak mau makan babi Pak, enggak kayak kita orang Kristen. Babi, bebek, babat, mbek itu dimakan. Orang Israel enggak. Orang Israel babi tidak dimakan, bukan hanya babi, udang enggak dimakan, kepiting enggak dimakan, enggak mau makan mereka. Dan itu mereka taat sampai sekarang, luar biasa. Karena keterlibatan mereka kepada Taurat Tuhan itulah, maka Tuhan sekarang mulai membangkitkan. Tidak ada orang yang sekarang ini mengingkari bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang luar biasa. Perekonomian dunia dikuasai oleh orang Israel. Teknologi di dunia ini dikuasai oleh orang Israel. Bahkan ketika pada satu saat perang yang ada di Israel, perang 4 hari namanya perang Yom Kippur, mereka lagi ibadah diserang. Itu ada 8 negara Arab menyerang mereka dan satu pun tidak ada yang bomnya yang kena di Israel. Siapa yang bisa melindungi saat itu? Allah, Tuhan Elohim Yahweh. Allah yang setia itu tadi walaupun mereka orang Israel tidak setia, Allah tetap melindungi. Dan dengar baik-baik Pak. Tadi saya cerita ya, negara Israel sudah pernah menjadi negara yang runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Tapi pada tahun 48 atau 46 saya lupa ya, ada ini piagamnya Belfast itu ya. Tuhan bentuk lagi negara Israel dan sampai sekarang negara Israel itu ada di bumi ini. Dan luar biasa. Negara ini nggak pernah bisa dikalahin. Pertanyaannya, kok bisa? Saya ngomong gini ini bukan karena ngepro Israel. Ini pastor ngepro Israel, bukan. Ini bukan masalah politik gitu ya, ini masalah teologi. Tuhan melindungi bangsa itu dengan luar biasa. Walaupun bangsa itu berubah setia, tapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Pertanyaannya, mengapa? 3 contoh yang saya sebutkan tadi. Mengapa Tuhan bisa setia kepada mereka? Sementara di tengah-tengah bangsa Israel itu runtuh. Dulu sebelum runtuh ya, kita mengenal ada bangsa Moab. Kita mengenal ada bangsa Amalek. Di Alkitab itu ya, kita mengenal ada bangsa Filistin. Sekarang semua bangsa itu tidak ada. Oh ada itu Palestina. Palestina bukan Filistin, beda. Palestina itu kumpulan negara-negara yang tinggal di daerah Palestina. Jadi bukan orang Filistin. Semua bangsa itu hilang dari muka bumi ini. Kecuali Israel. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya gampang. Karena mereka punya Allah yang setia. Nah, jadi dari 3 hal itu tadi, kesimpulannya cuma satu. Bahwa Allah yang setia, yang sudah memilih mereka. Tuhan memerlukan mereka untuk juga memiliki timbal balik kepada Tuhan, yaitu supaya mereka terlibat di dalam rencana Tuhan. Jadi
Tuhan itu akan setia kepada siapapun yang mau terlibat dalam rencananya Tuhan. Tuhan tidak perlu setia kepada orang yang tidak mau terlibat dalam rencananya Tuhan. Gak perlu, buat apa? Maka ketika Tuhan memilih Bapak Ibu, itu sebuah pilihan yang sangat-sangat terhormat buat kita semuanya. Kalau Bapak Ibu sampai duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan ini, dengar baik-baik Pak Bu. Sampean ini Bapak Ibu semuanya ini orang pilihannya Tuhan. Itu gak main-main. Tuhan hendak membuat Bapak Ibu itu terlibat di dalam seluruh rencana Tuhan. Dan pilihan Tuhan itu tidak pernah salah kepada Bapak Ibu. Masalahnya adalah, apakah kita mau menjadi Nuh, Abraham yang begitu taat dan terlibat secara luar biasa dalam hidup mereka, atau mau menjadi bangsa Israel yang pada akhirnya berubah setia kepada Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kalau kita berubah setia kepada Tuhan, Tuhan yang Allah yang setia itu tidak bisa melakukan yang tidak setia kepada kita. Hanya masalahnya adalah mau nggak kita terlibat di dalam setiap rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mengapa khotbah Tuhan Yesus pertama kali ketika khotbah di bukit yang sangat luar biasa yang tidak banyak orang berani ngomong adalah Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan siapa Bapak Ibu? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu mau terlibat di dalam setiap rencana Tuhan. Itu. Jadi pertanyaannya, walaupun Bapak Ibu orang pilihan, dipilih oleh Tuhan, seperti bangsa Israel dipilih, tapi memutuskan kepada diri sendiri kita untuk tidak mau terlibat di dalam rencana Tuhan, selesai hidup kita. Walaupun Tuhan masih kasih kesempatan loh bertobat, tapi masalahnya kita tidak tahu sampai kapan kita mati. Bangsa Israel dikasih kesempatan sama Tuhan, tapi ingat, bangsa Israel pada saat itu terbagi-bagi menjadi macam-macam. Ada orang Israel yang tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ada orang-orang Israel yang pada akhirnya menurut sejarah itu pernah benar-benar memurnikan bait Allah. Tapi ada orang yang mencemarkan bait Allah. Sejarah menyatakan dan Alkitab kita menyatakan ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki yang menyalibkan Tuhan. Tapi juga ada murid-murid yang setia kepada Tuhan, mereka juga orang Israel. Masalahnya adalah mau enggak kita terlibat secara penuh. Walaupun kita pernah berkhianat kepada Tuhan, tapi Tuhan masih bisa kasih kesempatan kita untuk bertobat, Pak. Mari kita lihat ayatnya ya. Next. Cepat aja, ya. Sekali lagi saya tegaskan ya, Bapak Ibu ya. Kesetiaan Tuhan itu bukan karena kepada personal diri kita. Sebenarnya kesetiaan Tuhan itu terjadi karena Tuhan setia kepada rancangannya. Tapi buat orang-orang yang mau terlibat di dalam rancangan Tuhan, Tuhan akan bela orang seperti ini. Makanya ketika ada kata-kata Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan hanya setia kepada orang-orang yang mau jadi sahabatnya. Gitu Pak. Kalau ada orang yang tidak mau setia kepada setiap rancangan Tuhan, buat apa Tuhan setia sama orang ini? Jadi pertanyaannya, ayo kita kembali kepada hidup kita. Mau enggak kita terlibat di dalam rancangan Tuhan? Mazmur 33 ayat 10 sampai 11 berkata, ini ayat yang luar biasa Pak, saya baca itu sampai, wah ada ayat kayak gini rupanya, walaupun saya baca Alkitab itu udah berkali-kali. Dengar baik-baik ya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi untuk melindungi rencana Tuhan yang besar dalam hidup dunia ini, untuk hidup seluruh manusia, Tuhan rela menggagalkan rancangan bangsa-bangsa. Itulah sebabnya makanya kenapa Israel menjadi bangsa yang luar biasa, yang tidak bisa diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena Allah bisa menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah orang yang setia, terlibat dalam rencana Tuhan, ada orang mereka-rekakan yang buruk terhadap kita. Tuhan bisa gagalkan dengan cara yang ajaib. Itu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, Bapak Ibu gak perlu takut sama orang-orang dunia
yang nuding kita, yang menyerang kita, bahkan yang mau membuat kita jadi orang yang nggak hidup gitu ya mungkin ya. Jadi nggak nyaman hidup, nggak usah takut. Karena saudara, biji matanya Tuhan. Jadi yang dimaksud biji matanya Tuhan itu bukan orang yang beragama Kristen. Bukan orang yang pakai kalung salib kayak saya. Karena sekali lagi, salib itu ada 3 jenis. Sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah tengah. Itu masalahnya Pak. Jadi pastikan Bapak Ibu sebagai orang percaya ikut terlibat di dalam setiap rencana Tuhan. Dengar baik-baik ya, belum selesai ayatnya. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ini artinya Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sudah fix. Kita manusia nggak bisa gagalin. Makanya jangan pernah mau gagalin rencana Tuhan. Dengan cara kita punya rancangan sendiri. Ketika jadi orang Kristen, kita mau punya rancangan sendiri. Tuhan, aku pengen gini, aku pengen gini, aku pengen gini. Nggak bisa kayak gitu Pak. Tuhan kita bukan kacung kampret. Tahu kacung kampret yang hidup tahun 70 pasti tahu. Ada lagunya itu. Kacung kampret itu maksudnya pembantu. Bukan pembantu kita suruh Tuhan ke sono. Oh nggak bisa Pak. Allah kita itu punya identitas yang sangat luar biasa. Rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi saya bisa katakan, seperti yang saya kasih quote di bawah itu. Bahwa kesetiaan Allah menyatakan bahwa Allah tetap teguh dalam rencananya. Ini gak bisa digoyah. Dan manusia pilihannya harus terlibat untuk menggenapi rencananya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umat pilihan. Seberapa kuat kita mau terlibat di dalam rancangan Tuhan. Kemarin saya melayani di sebuah gereja. Gerejanya ya mungkin separuhnya kita gitu ya. Jadi jemaatnya mungkin sekitar ada 50-60 orang gitu yang datang di situ di ibadah itu. Dan ketika saya menyampaikan tentang mereka harus terlibat di dalam pelayanan, di dalam segala hal di gereja itu. Pak, hampir separuh Pak, angkat tangan Pak. Pendetanya sampai nangis. Jadi selama ini saya punya jemaat itu ya cuman datang aja terus pulang. Gak mau terlibat di dalam rancangan, tapi paling tidak gerejanya sudah tahu. Dan akhirnya jemaatnya mau terlibat di dalam rancangan Tuhan. Saya tidak mau terjadi di sini Pak. Masalahnya bukan masalah di sini lebih baik atau tidak, enggak. Bapak Ibu ini umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu kalau tidak terlibat di dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak perlu setia sama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu setia pada rancangan-rancangan Tuhan dan mau mengikuti rancangan Tuhan, Tuhan akan bela Bapak Ibu luar biasa. Itu masalahnya. Jadi pertanyaannya Pak, siap nggak kita terlibat dalam rancangan Tuhan? Hal yang kecil aja di gereja ini Pak Bu. Ya saya kasih tahu Pak, buat Bapak Ibu, masalah persembahan, masalah perpuluhan, offering kita. Dari situ aja kita udah tahu apakah kita bela nama Tuhan atau enggak. Saya bukan ngomong duit ini, enggak, saya sama sekali enggak ada ngomong duit. Saya ngomong hati. Kalau Bapak Ibu itu merasa ada di tempat ini, ditempatkan di tempat ini. Paling tidak, bela nama Tuhan di tempat ini. Terlibat dalam rencana Tuhan. Walaupun Bapak Ibu enggak bisa kasih besar menurut ukuran beberapa orang. Tapi menurut Bapak Ibu, ini adalah cara Tuhan buat saya untuk saya membela nama Tuhan. Kasih. Untuk orang-orang di tempat ini yang bisa melayani Tuhan. Terlibatlah dalam rancangan Tuhan di tempat ini. Jangan jadi pengangguran. Ketika Bapak Ibu terlibat di dalam setiap rancangan Tuhan. Tuhan akan bela apa yang kau lakukan tiap hari. Tuhan akan bela keluargamu. Tuhan akan bela dirimu. Pasti. Karena Tuhan gak mungkin membela orang yang tidak mau terlibat di dalam rancangannya. Seperti Nuh. Walaupun dia dihina oleh orang lain. Walaupun dia direndahkan oleh orang lain, Tuhan bela dia. Tepat pada waktunya banyak orang pada saat itu melihat, loh air bah. Tapi Tuhan di depan mata orang-orang itu tadi membuat Nuh hidup. Abraham, ketika banyak orang melecehkan dia, loh wong dia ini loh. Mau pindah ke negeri yang tidak jelas, tapi ketika Abraham menuruti apa kata Tuhan,
Dan yang lebih gila waktu mau mempersembahkan anaknya itu. Tuhan bela Abraham dan kenyataannya kita sampai sekarang ini, kita ini adalah termasuk anak-anaknya Abraham. Iya, bangsa Israel keturunan dari Abraham kan. Semua bangsa agama-agama di seluruh dunia ini ingin diakui menjadi anaknya Abraham. Semua agama. Itu. Tapi kita nggak perlu ngaku-ngakui minta diakuin enggak. Karena memang kita keturunan Abraham. Dari mana? Dari iman kita kelihatan. Gitu. Terus bangsa Israel. Saya mau kasih tahu Pak. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah terlibat di dalam, nggak tahu pokoknya di gereja atau dimanapun, bukan gereja ini atau mungkin di tempat yang lain. Saya mau ngajak Bapak Ibu, bangkit kembali yuk. Bela nama Tuhan di tempat di mana Bapak Ibu ditempatkan. Maka Allah yang setia itu akan melindungi, akan menjagai, akan memberkati orang yang mau terlibat di dalam rancangan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak punya waktu untuk bertobat. Karena mereka mikirin diri mereka. Mereka mau menjadi bangsa yang besar, tapi suka-suka mereka sendiri. Mereka mau memilih Mesias, tapi Mesias gaya mereka sendiri. Tahukah Bapak Ibu? Orang Israel itu sejak dulu itu milih banyak Mesias, itu luar biasa. Ada namanya Yesus bin Sirach. Itu menjadi Mesias, itu catatannya ada itu. Ternyata mengecewakan karena korupsi, ceritanya gitu. Bayangkan. Tuhan kita adalah Allah yang punya integritas. Jadi ketika Bapak Ibu terlibat dalam rencana Tuhan, maka perkataan, sikap yang ada dalam hidup kita adalah, Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan ingini. Itu keyakinan kita terhadap Allah yang setia. Slide terakhir. Nah, Matius 28 ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Bagian pertamanya Bapak Ibu pasti tahu ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Bapak Ibu punya tugas untuk memuridkan. Mengenalkan Yesus kepada orang yang belum kenal. Ajak di tempat ini paling tidak gitu ya. Kenalkan mereka pada Yesus. Tapi perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Allah yang setia kepada orang-orang yang mau terlibat di dalam rancangan Tuhan ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika kita menginjil, ketika kita memuridkan orang, itu jangan cuma berhenti, mereka udah kenal Yesus selesai, enggak. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Artinya Pak, Tuhan memerintahkan apa buat diri kita, itu yang diajarkan sama orang. Itu namanya memuridkan. Jadi bukan cuma berhenti mereka kenal Yesus selesai, enggak. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Dengar baik-baik Pak, Bu. Jemaat Gereja Surabaya City Blessing. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada apa? Akhir zaman. Dahsyat Pak. Dahsyat Bu. Penyertaan Tuhan kepada kita kepada akhir zaman itu enggak main-main. Penyertaan Tuhan yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan itu iya dan amin. Sayang waktunya nggak cukup, saya mau sharing. Tapi intinya kayak gini Pak. Saya sendiri merasakan bagaimana ketika saya mulai masuk ke dalam dimensi ikut rencana Tuhan. Bukan saya minta Tuhan menyesuaikan dengan rencana saya. Ketika saya masuk dimensi ikut rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan hati saya. Itu Allah yang setia. Dan Allah yang setia itu sudah pernah menunjukkan kesetiaan yang paling top, puncak dari kesetiaannya. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan meneteskan darah. Buat kita yang harusnya dihukum, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi Tuhan tarik kembali, Tuhan perdamaikan kembali dengan Allah. Dan kita menjadi punya pengharapan untuk hidup kita yang akan datang. Itu Allah yang setia. Jadi kalau untuk hal yang seperti itu Tuhan bela Bapak Ibu, umat-umat pilihannya. Apalagi keperluan kita sehari-hari. Enggak usah Bapak Ibu khawatir. Pertanyaannya cuma satu itu tadi. Mau enggak kita terlibat aktif di dalam setiap rancangan Tuhan?
Karena kalau kita mau terlibat, Allah yang setia itu akan belain hidup kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Memiliki Allah yang setia itu tidak cukup sama dengan agama-agama yang lain cuman kita kagum, enggak. Tapi memastikan bahwa Bapak Ibu mau terlibat di dalam setiap rancangan Tuhan. Mau terlibat di dalam setiap kehendak Tuhan. Saya punya satu lagu, Pak. Lagu ini pernah sukses membuat saya nangis berhari-hari. Dan lagu ini kembali mau saya nyanyikan dan mau kita nyanyikan bareng-bareng.